Oke, terima kasih. Kembali kita berjumpa ya untuk kesempatan malam ini untuk perkuliahan jam kedua. Jam pertama tadi kita sudah berdiskusi menjelaskan tentang mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, untuk jam kedua ini kita berjumpa untuk perkuliahan secara daring untuk mata kuliah manajemen keuangan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung, selamat menyimak daripada paparan materi untuk perkuliahan pada kesempatan malam ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi, dimana untuk kesempatan malam ini kita masih melanjutkan untuk diskusi kita pada minggu sebelumnya ya, yaitu berkaitan dengan manajemen piutang. Oke, untuk itu langsung saja kita bisa masuk ke materi pembahasan. Kita bisa simak sama-sama untuk presentasinya. Oke, jadi seperti yang minggu sebelumnya sudah saya sampaikan ya, bahwasanya memang piutang ini timbul karena adanya transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit. Nah, penjualan kredit ini dilakukan oleh perusahaan, ini merupakan bagian daripada strategi bisnis ya, atau bisa dikatakan sebagai politik penjualan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, ini merupakan salah satu tujuan daripada dilakukannya politik penjualan secara kredit. Nah, ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka tentunya di situ akan menimbulkan piutang. Nah, piutang di sini tentunya ya memiliki tingkat resiko ya. Resiko di sini berkaitan dengan piutang yang berkaitan pertama adalah adanya piutang-piutang yang tidak tertagih. Ini yang pertama, ini resiko pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah terjadinya keterlambatan di dalam pembayaran piutang. Nah, maka dari itu perlunya perusahaan melakukan pengelolaan atas piutang-piutang tersebut, sehingga di sini piutang-piutang, resiko-resiko daripada piutang ini bisa diminimalisir. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen piutang. Jadi manajemen piutang ini ada beberapa tahapan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama di sini berkaitan dengan perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Jadi memang sangat penting ya di sini melakukan perencanaan secara baik setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan, termasuk perencanaan yang berkaitan dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang ini disusun berdasarkan ya budget penjualan ya, dengan memperhatikan persyaratan ya pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kita memperkirakan, kita harus merencanakan berapa sih besarnya piutang yang nanti dialokasikan oleh perusahaan. Karena ini berkaitan dengan investasi ya, sebagian modal kerja ke dalam piutang. Nah, di dalam penentuan berapa besar jumlah piutang ini biasanya disesuaikan dengan perencanaan penjualan, terutama berkaitan dengan penjualan yang dilakukan oleh secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, jadi ini berhubungan langsung. Jadi berapa besar penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan, maka disitulah sebagai dasar di dalam penentuan jumlah piutang ya. Nah, tentunya di sini harus ada kesiapan bagi perusahaan berkaitan dengan modal kerja ya. Berkaitan dengan modal kerja yang diinvestasikan ke dalam piutang itu sendiri. Kemudian di samping itu juga di dalam perencanaan penjualan di sini, perencanaan jumlah piutang ini, perusahaan juga harus memperhatikan syarat pembayaran. Jadi ketika perusahaan menjual barang secara kredit, apakah di sini perusahaan menerapkan kebijakan pelunasan piutang dengan memberikan potongan atau cash discount.
Nah, biasanya cash diskon ini diberikan oleh perusahaan dalam rangka untuk memberikan stimulus kepada para debitur agar supaya debitur itu mau melunasi piutang-piutangnya ini dengan lebih cepat. Nah, ini. Namun demikian tentunya di sini berapa besarnya daripada cash diskon yang diberikan oleh perusahaan kepada para debitur ini juga harus diperhitungkan dengan baik. Jangan sampai besarnya daripada cash diskon itu ternyata mempengaruhi daripada penerimaan laba perusahaan. Nah, ini. Kemudian di samping itu juga hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kebiasaan pelanggan di dalam membayar bunganya. Nah, ini. Jadi pelanggan memiliki karakteristik yang sangat variatif ya, sangat banyak sekali, sehingga bagaimana karakteristik mereka itu harus kita pahami betul, kebiasaan-kebiasaan dalam membayar bunga dan kebiasaan-kebiasaan di dalam melunasi piutang dan sebagainya, sehingga di sini nanti bisa kita jadikan sebagai indikator untuk membuat ya perencanaan terkait dengan jumlah dan pengumpulan daripada piutang itu sendiri. Karena bagaimanapun juga ya, ketika piutang-piutang ini sudah diberikan kepada debitur, maka secara langsung di situ resiko-resiko atas piutang ini melekat pada piutang-piutang yang ada, sehingga perusahaan harus menggunakan cara-cara, upaya-upaya dalam rangka agar supaya piutang-piutang ini itu bisa terbayarkan dengan cepat dan di sini meminimalisir daripada resiko-resiko yang ada. Nah, tentunya di sini konsekuensinya adalah akan munculnya biaya-biaya tambahan yang memang diakibatkan oleh piutang itu sendiri. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan manajemen piutang. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengendalian piutang. Jadi untuk mengendalikan piutang secara ketat ini perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit dan juga penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Nah, ini. Jadi pengendalian piutang ini tentunya sangat penting sekali. Jadi perusahaan di sini menetapkan kualitas ya dari piutang-piutang tersebut, bukan kuantitas ya, bukan jumlah. Jadi memang kalau kita bicara tentang pengendalian piutang ini semakin banyak investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam piutang ini tentunya juga potensi ya terjadinya resiko-resiko atas piutang ini juga semakin besar. Nah, sehingga di sini perusahaan ini harus benar-benar selektif dalam artian di sini bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengendalikan piutang dengan cara ketat sehingga piutang-piutang yang disalurkan kepada para debitur ini merupakan piutang-piutang yang berkualitas. Walaupun mungkin secara kuantitas tidak banyak tetapi tentunya berkualitas. Nah, ini perlu dilakukan proses penyaringan langganan untuk pelanggan-pelanggan yang memang di situ tertib ya, istilahnya jujur, punya karakter yang baik. Nah, ini tentunya bisa diberikan kredit ya. Sedangkan kalau untuk pelanggan-pelanggan yang jelas di sini tidak nakal ya, nunggak dan sebagainya, mungkin di situ perlu dipertimbangkan. Sehingga di situ nanti resiko-resiko daripada piutang itu bisa diminimalisir. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan penggunaan rasio. Oke. Jadi penggunaan rasio di sini tentunya berkaitan dengan rasio piutang dan dengan kerugian piutang yang timbul. Kemudian tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Kemudian rasio-rasio ini itu nanti bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan anggaran yang sudah ditetapkan atau mungkin bisa juga dengan kelompok perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk melakukan analisa sehingga di sini kita bisa mengetahui bagaimana sih kondisi daripada keuangan perusahaan. Jadi rasio piutang berkaitan dengan kerugian piutang yang timbul itu seberapa besar tingkat resikonya. Atau mungkin tingkat perputaran piutang. Jadi dalam 1 tahun itu tingkat perputarannya berapa dan rata-rata pengumpulan piutang. Ini berkaitan dengan manajemen piutangnya. Nah, ini perencanaan piutang ya. Merencanakan waktu yang akan datang, perjalanan budget, rencana piutang tadi sudah kita jelaskan ya. Oke.
Pengendalian piutang ini yang bisa dilakukan menyaring pelanggan, menentukan risiko kredit, menentukan potongan, melaksanakan administrasi, ya. Kemudian menentukan ketentuan dengan menghadapi penunggak. Ini seleksi kredit, penyaringan pelanggan ini sangat penting sekali karena ini menjadi bagian awal ini. Jadi ini biasanya persaingan tinggi perusahaan menjual secara kredit seperti tadi yang di depan sudah kita sampaikan ya. Memang berkaitan dengan penjualan kredit ini dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan volume penjualan, dan ini merupakan bagian daripada strategi dari atau politik penjualan. Nah, ini bisa saja dilatar belakangi adanya persaingan yang sangat tinggi. Nah, ini makanya perusahaan harus mampu lebih selektif di dalam menyaring setiap pelanggan, tidak asal ya memberikan melakukan penjualan kredit kepada siapapun, mensetujui itu tidak, tetapi harus lebih selektif dan harus dilakukan filter yang lebih baik. Kemudian piutang dagang atau account receivable merupakan rekening untuk menampung hasil penjualan secara kredit. Nah, di mana kemudian investasi pada piutang ini relatif besar untuk perusahaan manufaktur. Besarnya piutang dagang kurang dari lebih ya 37% dari aset lancar dan 16% dari total aset. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Memang perusahaan harus bisa mengendalikan, perusahaan harus bisa mengontrol terhadap jumlah piutang yang dimiliki, sehingga di sini resiko-resiko terhadap piutang yang timbul ini juga bisa diminimalisir. Nah, yang disarankan ini adalah besarnya piutang itu kurang lebih dari 37% dari aset lancar. Ini berarti tidak ada separuhnya ya. Tidak ada separuh daripada aset lancar atau 16% dari total aset. Ini merupakan ukuran yang memang ini ya maksimalnya, jangan sampai lebih itu. Nah, kemudian seleksi kredit adalah keputusan apakah memberi kredit kepada konsumen dan nilai kreditnya. Nah, ini. Jadi ini kita selektif itu berarti setiap konsumen, setiap nasabah yang mengajukan pembelian secara kredit itu harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penilaian risiko kredit. Risiko kredit ini adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mengalami kerugian, ya, berusaha mengurangi daripada risiko kredit dengan memperhatikan 5C. Ini sebelum memberikan persetujuan kredit. Jadi ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka di situ banyak nasabah atau para konsumen yang mengajukan pembelian secara kredit. Nah, kita harus lebih selektif lagi dalam rangka untuk mengurangi daripada risiko kredit, yaitu dengan menerapkan apa? 5C. Ya, 5C itu terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan kondisi. Oke, itu 5C, dan ini saya kira dalam istilah perbankan cukup populer yang berkaitan dengan perkreditan. Nah, ini adalah untuk penjabaran daripada 5C itu sendiri ya. Oke, jadi yang pertama, C yang pertama adalah karakter. Karakter ini menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Nah, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwasanya konsumen ini memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Namun demikian di sini karakteristik umum, kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban ini merupakan karakteristik yang harus diperhatikan betul ya oleh perusahaan ketika mau menyetujui daripada penjualan kredit. Nah, ini kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi. Apakah seorang konsumen ini ketika melakukan pembelian secara kredit itu di dalam pelunasannya itu bisa dilakukan dengan tepat waktu atau tidak. Nah, ini kalau memang di situ ada pelanggan-pelanggan yang memang di situ konsumen-konsumen yang bisa melunasi secara tepat waktu, bahkan mungkin lebih cepat, maka tentunya di sini karakter daripada konsumen itu adalah baik. Dan sebaliknya, kalau mungkin di sini ada nasabah atau mungkin konsumen yang
tidak jujur, tentunya di dalam pelunasan piutang ini tentunya juga sering mengalami keterlambatan atau bahkan menunggak dan sebagainya. Nah, maka itu tentunya perlu dipertimbangkan. Nah, tentunya di sini itu adalah pengalaman bagi para konsumen yang memang sudah pernah melakukan transaksi. Tetapi bagi yang belum, nah ini tentunya perusahaan harus melakukan pendekatan-pendekatan terhadap lingkungan sekitar atau mungkin kepada anggota keluarga atau mungkin kepada tetangga, sehingga di situ bisa diketahui bagaimana karakter daripada seseorang tersebut terkait dengan kejujuran dan tanggung jawabnya. Nah, sehingga di sini informasi yang diperoleh tentunya di sini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan calon pembeli yang memang secara kredit. Tentunya hal ini dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kemampuan untuk membayar hutangnya. Nah, ini adalah capacity. Nah, memang ketika perusahaan di sini menjual secara kredit, kemudian di situ para konsumen ini melakukan pembelian secara kredit, maka di sini tentunya perusahaan harus bisa melihat bagaimana kemampuan daripada masing-masing debitur, ya. Nah, di sini kemampuan tentunya bisa dilihat dari laporan keuangan, di mana di situ kita melihat dari jumlah aktiva, ya, aktiva yang dimiliki oleh perusahaan beserta hutangnya. Nah, ini jadi sangat penting, makanya di sini tadi di dalam analisa laporan keuangan kita mengenal ada yang namanya current ratio, kemudian tes aset ratio. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan di dalam membayar hutang. Kalau jumlah hutangnya ternyata lebih besar dibandingkan dengan jumlah aset lancarnya, nah maka tentunya di sini sangat-sangat berisiko sekali. Bahkan tentunya kalau misalkan nilai kasnya ini lebih besar, lebih kecil, nah dibandingkan dengan hutangnya, ini pun juga mengundang tingkat risiko tertentu. Nah, maka ini harus diperhatikan. Nah, makanya kita sebagai kreditur itu berhak memperoleh informasi tersebut berkaitan dengan total aktiva lancar maupun hutang lancar, sehingga nanti di situ bisa kita jadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya dalam rangka untuk meminimalisir daripada risiko kredit. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kapital. Ini dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu periode, perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Nah, ini jadi kapital ini dikaitkan dengan modal. Memang kalau kita bicara tentang modal pada perusahaan, di sini perusahaan itu memiliki struktur modal yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga di sini perusahaan harus bisa, ya, mengetahui pertama bagaimana sih struktur modalnya, kemudian modal sendiri yang dihimpun di dalam perusahaan ini apakah lebih besar dibandingkan dengan modal asing. Karena bagaimanapun juga banyak perusahaan yang memang di situ sumber modalnya itu tidak cuma dari pemilik saja, tidak, tetapi ada kontribusi dari para pemodal asing. Nah, sehingga di situ tentunya ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan. Karena ini juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan di dalam melunasi piutangnya. Jadi kalau misalkan banyak modal asing yang ditanam di dalam perusahaan, tentunya perusahaan ini memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut, ya, kepada pihak asing. Sedangkan di samping kewajiban kepada pihak asing, kalau perusahaan ini melakukan transaksi sehingga timbul piutang, tentunya di situ ada kewajiban kepada perusahaan. Nah, inilah sehingga di situ menjadi sesuatu yang tentunya tidak mudah. Baik, itu untuk yang ketiga yang berkaitan dengan kapital. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, yang keempat adalah kolateral. Ini adalah jaminan dalam pengambilan kredit. Nah, ini memang beberapa perusahaan dalam rangka untuk amannya, ini memang ketika memberikan kredit, di situ memang memberikan jaminan, ya. Ada jaminan yang harus diberikan.
apakah itu berupa aset-aset tetap yang dimiliki oleh para debitur sebagai jaminan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk antisipasi, untuk aman ini ya, keamanan. Kemudian ada yang terakhir adalah condition, ini adalah kondisi perekonomian secara umum. Nah, ini merupakan C yang ketiga terakhir ya ini ya. Yang mana di sini adalah kita bisa melihat bagaimana sih kondisi perekonomian secara umum. Seperti sekarang ini di mana pandemi wabah virus corona masih ya menghantui seluruh negara-negara yang ada di belahan dunia. Bisa dipastikan bahwasanya dampak daripada pandemi virus corona pada perekonomian ini memang dirasakan oleh berbagai macam negara ya. Tidak negara kuat, negara miskin atau mungkin negara berkembang, semua kena dampaknya. Nah, bahkan di sini beberapa negara itu sudah mengalami resesi ekonomi, yang mana di situ pertumbuhan daripada perekonomian itu minus ya ini. Nah, ini juga terjadi di Indonesia ya. Maka dari itu hal ini menjadi indikator tentang kondisi perekonomian secara umum yang ada di Indonesia dan juga secara global. Nah, dari kondisi perekonomian itu, bagaimana dampak-dampak yang nanti berpengaruh secara langsung terhadap perusahaan, sehingga di sini nanti perusahaan bisa mengantisipasi setiap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, ini. Makanya untuk kondisi-kondisi semacam ini, kadang perusahaan melakukan langkah-langkah dengan penuh kehati-hatian. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka untuk agar supaya meminimalisir daripada resiko-resiko di dalam bisnis. Oke. Baik, ini merupakan penilaian terhadap calon pembeli ya dalam rangka untuk meminimalisir resiko daripada kredit ya. Jadi ada 5C, pertama karakter, kedua capacity, ketiga capital, collateral dan kondisi. Oke, baik. Nah, ini merupakan langkah-langkah di dalam menentukan risiko kredit. Pertama adalah penentuan batas tertinggi risiko kredit. Jadi misalkan dalam 5 tahun terakhir terjadi kredit yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Nah, maka dapat ditentukan batas tertinggi itu sebesar 6% dari penjualan kredit. Kemudian mengadakan klasifikasi kredit, kemudian seleksi pelanggan tetap. Nah, ini adalah merupakan bagian di dalam risiko kredit. Baik. Kemudian yang lainnya ini berkaitan dengan analisis informasi kredit. Nanti untuk pertanyaan bisa langsung kita sampaikan ya pada komentar yang ada, sehingga nanti di sini bisa saya tanggapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik. Nah, ini adalah untuk analisis informasi kredit. Jadi analisis informasi, analisis kredit ini adalah evaluasi terhadap permohonan kredit. Selain itu, perusahaan juga harus menentukan line of credit, yakni jumlah maksimum pemberian kredit kepada konsumen pada satu waktu. Jadi ini sangat penting sekali ya. Perusahaan harus bisa memberikan batas maksimal. Jadi misalkan si A ini maksimal bisa mengajukan kredit, bisa melakukan transaksi secara kredit itu sebesar berapa, si B sebesar berapa, si C sebesar berapa, dan sebagainya. Hal ini tentunya bisa disesuaikan dengan kemampuan daripada masing-masing perusahaan, karena memang masing-masing perusahaan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini dalam rangka apa? Tentunya tidak adalah dalam rangka untuk meminimalisir daripada resiko-resiko kredit. Oke. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan kalau ada yang tanyakan. Mas Samsung bareng Basir nggih.
Oke, baik, silahkan kalau mungkin ada yang ditanyakan. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan ini ya, kuis ya, pada kalian. Nanti mohon untuk kuisnya bisa dijawab seperti biasa melalui baris komentar ya. Ini saya tunggu nanti kuisnya, jawabannya. Oke. Anda simak baik-baik ya untuk pertanyaan kuisnya. Dalam rangka untuk meminimalisir resiko-resiko daripada kredit ya, di sini perusahaan memang menerapkan ya pemberian kredit secara selektif. Nah, salah satunya di sini di dalam pembelian kredit secara selektif itu dengan menerapkan ini penilaian terhadap calon pembeli, yaitu dengan menggunakan istilah 5C ya. Jadi sebelum memberikan persetujuan kredit, ini dalam rangka untuk mengurangi daripada risiko kredit, ini perusahaan harus bisa ini menggunakan istilah 5C ya, 5C. Nah, oke, baik. Pertanyaannya, coba kamu jelaskan secara sederhana, secara singkat, apa yang dimaksud dengan 5C itu sendiri. Oke, itu untuk kuis yang saya berikan. Oke, nanti seperti biasa, tolong untuk kuis ini bisa Anda tanggapi, bisa Anda isi, Anda tulis jawaban Anda pada baris komentar. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan dengan membahas materi-materi berikutnya ya, berkaitan dengan mata kuliah manajemen keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini bisa Anda pahami, bisa Anda terima dengan baik, dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.